Xiao Yan memandang Zuci, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, api tiga warna terjalin dan bergabung di depannya, dan teratai api mengembun. Dengan jentikan jari Xiao Yan, teratai api murka Buddha di tangannya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, naik hingga 1000 kaki di udara melawan angin, langsung menyelimuti Zuci di teratai api. Setiap orang yang melihat teratai api langsung mendesis dingin, karena ini bukan pertama kalinya mereka melihat teratai api ini, dan setiap kali mereka melihat teratai api ini, mereka menjadi pucat karena kaget. Sebelumnya, bahkan lebih mengerikan melihat dewa kekosongan ditutupi oleh teratai api, dan pada akhirnya dewa kekosongan itu hancur berkeping-keping, pikir itu adalah teratai api Xiao Yan yang meledakkan dewa kekosongan. Semua orang tahu kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang di Hunting God Palace menembak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menghindarinya, dan mereka tidak berani lalai sedikit pun. Zuci melihat pemandangan ini, tatapannya menjadi sangat dingin dan parah, dewa berdiri di avatar Baidao, beberapa sosok bergegas keluar dan tumpang tindih dengan sosok dewa, dan segera Zuci memancarkan aura yang sangat kuat. Seni yang menantang takdir. Diiringi dengan suara berat Zuci, aura di tubuhnya naik dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan aura yang dipancarkannya terus meroket dari langkah kedua hingga mencapai langkah ketujuh. Meskipun dia bukan pembangkit tenaga ketujuh langkah nyata, dia juga memiliki kekuatan abadi dari pembangkit tenaga abadi langkah ketujuh. Adapun seberapa banyak kekuatan tempur yang bisa dia tampilkan, itu tergantung pada seberapa banyak pencerahan yang dimiliki Zuci. Hanya pada awalnya, tatapan Xiao Yan menjadi serius. Melihat Zuci di depannya, dia mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada Su Chang. Lagi pula, Su Chang dapat menggunakan jepit rambut naga dan kaca Phoenix, tapi sekarang berbeda, Xiao Yan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapinya melawan Zuci. Dalam pertempuran ini, tampaknya celah antara kedua belah pihak seperti malapetaka, dan celah yang sangat besar tampaknya tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kecuali, Xiao Yan juga bisa memiliki kekuatan abadi yang bisa menyaingi dia. Boom! Teratai api murka Buddha meledak lebih dulu, dan lautan api yang bersinar sekali lagi meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di kehampaan yang gelap, dan kekuatan yang mengerikan dengan gila-gilaan menyapu sekeliling. Lautan api untuk sementara menelan sosok mereka berdua. Sesaat kemudian, terdengar suara bombardir teredam dari lautan api, dan sosok Xiao Yan ditembak mundur dari lautan api, dan dia tampak sedikit terhuyung-huyung saat menstabilkan sosoknya. Segera, dari lautan api, sosok Zuci menginjak kehampaan dan perlahan keluar. Hanya ada cahaya hitam yang menempel di tubuhnya, dan satu demi satu cahaya hitam mulai terjalin dengan gila-gilaan. Segera, satu set baju besi bersinar dengan cahaya hitam yang menempel di tubuhnya, dan sebuah kristal hitam muncul di dadanya, bersinar dengan cahaya hitam pekat. Aku tidak menyangka, aku baru saja diubah oleh roh. Meskipun aku harus berterima kasih karena telah memberitahuku, aku juga ingin memenangkan pertempuran ini. Aku tidak ingin mati. Cahaya hitam baju besi di tubuh Zuci kental, dan kemudian Zuci tiba-tiba mendongak melihat Xiao Yan, matanya penuh tekad. Baru saja, Xiao Yan didorong mundur dengan kekuatan absolut. Pada saat ini, jejak master jahat berkedip di tengah alis Xiao Yan. Dia sudah bergabung dengan tiruan dari dewa asli, dan dia tidak dapat bersaing dengan Zuci. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa baru saja ketika dia menembakkan murka teratai Buddha, nafas tubuh Zuci jelas menghilang beberapa kali, tetapi hanya sesaat, beberapa sosok dengan cepat bergegas untuk tumpang tindih dengan sosok Zuci. Zuci yang sepertinya tidak mengalami luka apapun, sebenarnya baru saja mengambil nyawanya dengan beberapa klon. Zuci kehilangan beberapa klon, tetapi ini tidak penting, karena Zuci telah menyiapkan klon yang cukup, dan klon ini dapat melindunginya di saat-saat kritis. Dia telah mengamati pertempuran Xiao Yan dari pinggir lapangan, jadi dia telah melihat teratai api murka Buddha, meskipun demikian Zuci masih merasa bahwa kekuatan teratai api begitu menakutkan barusan. Hanya saja tidak banyak yang sekuat klon Yonghe, dan alasan mengapa klon Yonghe membuat Zuci sangat marah adalah karena klon Yonghe adalah klon terkuat di antara banyak klonnya. Tapi sekarang avatar Yonghe sudah menjadi milik Xiao Yan, jelas mustahil baginya untuk mendapatkannya kembali saat ini.
Dan avatar Zuchi lainnya masih kuat, dan mereka juga bisa membuat kekuatan Zuchi meroket ke langkah ketujuh yang sudah cukup kuat. Tidak mengherankan jika Zuchi mampu mengalahkan Buddha Surat Lotus Xiaoyan. Lagi pula, di saat-saat putus asa ini, kedua belah pihak akan meledak dengan kekuatan yang nyata, dan tidak mungkin mengalahkan Zuchi dengan mudah. Baik itu Hunting God Palace atau Blazing Army, mata semua orang, Permaisuri dan Jian Xiangyang semuanya terfokus pada pertempuran antara keduanya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, pertempuran sengit yang tidak merugikan mereka selalu dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi, mengapa mereka bertarung, dan siapa yang akan menang pada akhirnya. Sulit dipercaya bahwa anak ini dapat terus menggunakan teratai api yang begitu kuat. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan menggunakan Buddha Surat Fire Lotus tidak sekali atau dua kali, dan kekuatannya tidak lemah setiap saat. Tentu saja, waktu terkuat adalah membombardir Void God. Tapi ledakan tadi masih sangat kuat. Setidaknya itu bisa membuat banyak orang kuat abadi merasa malu. Lagi pula, meski beberapa dari mereka memiliki keterampilan bertarung kuno, masih sulit bagi mereka untuk menandingi kekuatan teratai api Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat nyala api yang begitu kuat. Ini kesempatan untukmu dan aku, tapi tidak peduli bagaimana pertempuran terakhirnya, kita harus terus melanjutkan untuk pihak lain pada akhirnya. Ini adalah takdir kita. Xiaoyan menanggapi Zuchi. Zuchi melangkah maju lagi, berubah menjadi pelangi dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tahu bahwa jika dia tidak menggunakan avatar Yonghe, akan sulit untuk mengandalkan kekuatan avatar dewa asli untuk bersaing dengan Zuchi. Lagi pula, avatar dewa asli hanya mencapai 3 bintang. Setelah terobosan ini, dia juga bisa mencoba membuat avatar dewa asli lebih kuat. Satu langkah lebih dekat. Bukan karena avatar dewa asli lambat untuk ditingkatkan, tetapi sebenarnya dewa itu tidak berbakat seperti avatar dewa asli yang lebih kuat. Selama ada cukup bintang, avatar dewa asli bisa menjadi lebih bertenaga. Tapi alasan mengapa Xiaoyan tidak membaik adalah karena dewa aslinya tidak cukup kuat jika avatar dewa asli menerobos ke 4 bintang, mengingat kekuatan Xiaoyan yang belum pernah menembus dewa pertempuran leluhur sebelumnya, itu akan lebih sulit untuk ditekan daripada avatar Yonghe. Zuchi telah muncul di depan Xiaoyan seperti petir, dan kepalan tangan yang terakhir diisi dengan cahaya hitam mengandung kekuatan yang menakutkan dan membanting ke arah dada Xiaoyan dengan kejam. Jelas semua orang tahu bahwa hati adalah kelemahan yang lebih fatal untuk keabadian daripada kepala. Menghadapi serangan Zuchi yang tiba-tiba, sosok Xiaoyan juga melintas, dan segera lengannya mencapai pinggangnya, guntur hitam di tubuhnya berderak dan berkedip, dan nyala api berlama-lama di lengannya dalam sekejap. Tinju keduanya seperti dua bintang jatuh dengan warna berbeda, dan mereka bertabrakan dengan keras di saat berikutnya.